Wang Lin diam-diam menghela nafas dan berjalan keluar dari paviliun. Di luar berdiri Bai Wei, mengenakan jubah ungu dengan beberapa hiasan bunga. Bai Wei jelas adalah pria yang tampan, tetapi di bawah sinar matahari, dia benar-benar memancarkan perasaan seorang wanita cantik. Wang Lin menjaga jarak tertentu dari orang ini ketika dia berkata, "Aku ingin tahu bisnis apa yang dimiliki kakak ketiga." Bai Wei tersenyum indah, menggigit bibir bawahnya, dan berkata, "Tentu saja aku punya bisnis. Saudari ketujuh, kamu belum mendapatkan token atau pakaian kamu. Aku telah memperolehnya untuk kamu dan membawanya ke sini." Dengan itu, ia melambaikan tangan kanannya dan sebuah tas berisi terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap tas itu dan memindai dengan akal ilahi. Tas itu memang berisi 2 jubah ungu dan token ungu. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Bai Wei tersenyum. "Tidak masalah. Kamu belum mengenal Gunung Ungu ini, bagaimana kalau saudara magang senior di sini menunjukkan kamu berkeliling?" Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh di matanya dan ditolak mentah-mentah. "Terima kasih, saudara magang senior, atas niat baikmu, tapi aku masih sibuk dengan kultivasi, jadi mari kita lakukan hari lain." Saat Wang Lin berbicara, dia mundur 2 langkah. Dia mendapat perasaan yang sangat aneh dari Bai Wei, dan berbicara dengan Bai Wei membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bai Wei memandang Wang Lin dengan ekspresi redup dan dengan lembut berkata, "Seventh Brother, maksudku tidak ada salahnya, tetapi pembagian ungu benar-benar kompleks. Aku menghabiskan sepanjang malam memilah-milah informasi ini untuk kamu. Apa kau benar-benar tidak ingin mendengarnya?" Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menampar tasnya, dan dengan kilatan cahaya putih, sebuah meja dan 2 kursi muncul. Bahkan ada 1 set teh di atas meja. Mata Wang Lin jelas saat dia duduk dan berkata, "Saudara ketiga, silakan duduk." Bai Wei samar-samar tersenyum saat dia duduk. Dia pertama menuangkan secangkir untuk Wang Lin dan kemudian menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Setelah meletakkan teko teh, dia berkata, "Ketika aku pertama kali bertemu dengan kamu, aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi master murid kehormatan yang kebetulan berbicara sekali." Wang Lin hanya tersenyum tetapi tidak ucapkan sepatah kata. Bai Wei mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu matanya menyala dan dia berkata, "Wang Lin, waspadalah dengan saudara magang senior." Wang ekspresi Lin tetap tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bai Wei, menunggu sisanya. Bai Wei meletakkan cangkir teh dan perlahan berkata, "Saudara magang senior adalah orang di divisi ungu yang mengikuti guru untuk terpanjang, jadi dia tahu banyak hal yang tidak kita ketahui, seperti mengapa guru berada di planet ini selama puluhan ribu tahun. Sebagian besar kultivator di planet Tianyun hanya bercocok tanam selama ribuan tahun, dan sangat sedikit yang bertahan selama lebih dari 10.000 tahun. Kakak magang senior pasti tahu kebenaran untuk hal-hal seperti ini." Mata Wang Lin menjadi serius. Dia telah mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi karena dia tidak tahu banyak, dia tidak mempertimbangkannya terlalu dalam. Sekarang setelah dia mendengar Bai Wei membicarakannya, dia mulai berpikir lagi. Kemana semua murid guru sebelumnya pergi? Bukan hanya kamu dan aku, tetapi tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya juga. Satu-satunya orang lain yang mungkin mengetahui rahasia ini selain kakak magang senior adalah saudara ketujuh sebelumnya, San Yun. Aku curiga alasan dia mengkhianati sekte saat itu adalah karena ini." Wang Lin merenung sedikit. Tak lama setelah itu, dia perlahan berkata, "Saudara ketiga, karena tidak ada bukti konklusif, yang terbaik adalah jangan menebak dengan liar." Cahaya misterius dan samar melintas di mata Bai Wei. Dia merenung sedikit sebelum berkata, "Divisi ungu adalah yang terlemah dari semua divisi, tetapi kompetisi di sini masih tinggi. Kakak magang senior telah mengincar posisi murid sejati itu untuk waktu yang sangat lama. Jangan remehkan saudara magang senior, kultivasinya tidak seperti ini sebelumnya." Saat itu, ia gagal dalam pertempuran melawan saudara ke-6 karena posisi murid yang benar dan terluka parah, menyebabkan tingkat kultivasinya turun drastis. Namun, dia sangat bertekad, dia pergi ke kultivasi pintu tertutup selama ratusan tahun untuk mempersiapkan diri untuk pulih. Sayangnya, San Yun muncul, dan dia mengalahkan saudara ke-6 dan saudara magang senior untuk posisi sebagai murid sejati guru. Dalam perayaan ulang tahun guru 3 bulan dari sekarang, murid sejati baru dari divisi ungu akan dipilih. Sampai Sixth Brother kembali, kamu harus menjadi orang yang harus dihapus oleh kakak magang senior. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan berkata, judul 7 murid sejati Allseer hanyalah sebuah gelar. Kenapa memperebutkannya? Bai Wei kaget. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang sangat lama sebelum tertawa terbahak-bahak. Judul belaka? Saudari ketujuh, apakah kamu mengerti bahwa begitu kamu menjadi salah satu dari 7 murid sejati Sang Maha Melihat, kamu hanya di bawah beberapa dan di atas puluhan ribu. Setiap negara kultivasi harus menghormati kamu, dan kamu akan memiliki banyak orang yang ingin menjadi pengikut kamu. Selain semua ini, masing-masing dari 7 murid sejati dapat memiliki seluruh negara kultivasi untuk berlatih. Kamu dapat memilih negara kultivasi di planet Tianyun, atau bahkan salah satu negara di planet sekitarnya. Dan itu bukan bagian yang paling penting. Kamu dan aku adalah kultivator transformasi jiwa, dan satu hal yang paling kami inginkan adalah mencapai tahap ascendan.
Mencapai tahap ascendan berarti mencari dao atau mati saat mencoba, kamu seharusnya sudah mendengar ini sebelumnya. Saat seorang kultivator mencapai tahap ascendan sangat berbahaya. Bahkan mungkin tidak ada kesempatan untuk berkultivasi lagi. Ini memiliki tingkat kelangsungan hidup 10%. Tetapi begitu kamu menjadi salah satu dari 7 murid sejati, guru akan bertindak secara pribadi. Meskipun tidak bisa 100%, dia bisa meningkatkan peluang sebesar 30%. Katakan, siapa yang tidak akan tergoda? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Ini belum semuanya. Jumlah giok langit yang dibutuhkan orang di tingkat kultivasi kita tidak terbayangkan. Meskipun sebagai murid guru kamu mendapatkan tunjangan bulanan, karena tingkat kultivasi kamu meningkat, itu tidak akan cukup. Tapi begitu kamu menjadi salah satu dari 7 murid sejati, kamu akan memiliki akses ke persediaan tak berujung batu giok surgawi dari sekte nasib surgawi. Apakah kamu tergoda? Wang murid Lin menyusut. Juga, jika kamu tidak peduli dengan gelar itu, tidak peduli tentang mencapai Ascendant Stage, dan tidak peduli tentang Jade Surgawi, apakah kamu tahu begitu kamu menjadi salah satu dari 7 murid sejati, kamu akan menerima warisan Dao Sejati Guru? Menjadi murid sejati selama 100 tahun dan kamu dapat menerima mantra surgawi berkualitas rendah. Ini adalah mantra celestial berkualitas rendah yang lengkap. Menjadi salah satu murid sejati selama 1000 tahun menghasilkan kamu mantra celestial berkualitas rendah lainnya. Kamu juga akan dikirim ke aliansi kultivasi untuk belajar lebih lanjut dan benar-benar menjadi kekuatan di dunia kultivasi. Mata Wang Lin menjadi serius dan dia bertanya, kata demi kata, jika aku benar murid untuk 1000 tahun, aku akan menerima mantra surgawi lengkap. Apakah ini benar? Bai Wei mengangguk. Itu benar sekali. Murid sejati divisi hijau, Li Shengnan, telah menjadi murid sejati selama lebih dari 1000 tahun. 100 tahun yang lalu, dia menerima mantra surgawi yang lengkap dan berkualitas rendah dari guru. Dia masih dalam kultivasi pintu tertutup mempelajarinya sekarang. Begitu dia keluar, kekuatannya akan berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan kemudian berdiri. Dia menggenggam tangannya di Bai Wei dan berkata, kakak ketiga, aku lelah. Aku akan berbicara dengan kamu di lain hari. Aku akan datang untuk mengunjungi kamu. Bai Wei tersenyum ketika dia berdiri dan berkata, tidak masalah. Maka aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Saudari ketujuh, jika ada masalah, kamu bisa datang dan menemukan aku. Dengan itu, Bai Wei berdiri, menggenggam tangannya, dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, senyum di wajahnya menghilang tanpa jejak dan digantikan dengan ekspresi suram. Kakak magang senior, kamu ingin menjadi salah satu dari 7 murid sejati, tetapi selama aku, Bai Wei, hidup, aku tidak akan pernah membiarkan kamu berhasil. Aku akan membuatmu gagal setiap kali. Itulah satu-satunya cara bagiku untuk membalas dendam atas apa yang kamu lakukan padaku saat itu. Wang Lin kembali ke pavilion hutan ungu dan matanya bersinar. Sebelumnya, Wang Lin tidak tahu nilai mantra surgawi yang lengkap dan berkualitas rendah, tetapi setelah bersama si Tunan selama sebulan dan mempelajari 3 mantra pembunuhan, Wang Lin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang mantra surgawi. 3 mantra pembunuhan yang berasal dari si Tunan yang rusak karena mantra surgawi sudah memiliki begitu banyak kekuatan, jadi orang hanya bisa berasumsi bahwa kekuatan mantra surgawi lengkap tidak terbayangkan. Surgawi sangat kuat karena 2 alasan, 1 mantra surgawi, dan yang kedua adalah mantra surgawi. Surgawi yang memiliki harta surgawi berkualitas tinggi dan tahu mantra langit berkualitas tinggi sangat kuat di luar imajinasi. Semakin tinggi kultivasi mereka, semakin mengerikan jadinya. Mungkin ada mantra yang bisa bersaing dengan mantra surgawi, tapi sejauh yang diketahui Wang Lin, hanya teknik para dewa kuno yang bisa menjadi pasangan. Wang Lin memiliki banyak teknik para dewa kuno dari ingatan Tusi. Namun, mereka semua memiliki persyaratan yang sangat ketat, dan dengan kultivasi tubuh aslinya saat ini, dia tidak bisa menggunakan apapun. 7 murid sejati Olseer, menarik. Wang Lin matanya berbinar, lalu dia mengenakan pakaian murid dan berjalan keluar dari pavilion. Saat ini tengah hari. Matahari menyala tinggi di langit saat Wang Lin berjalan keluar dengan jubah panjang. Jubahnya berkibar-kibar ditiup angin, memberinya rasa keanggunan. Saat ia berjalan melewati divisi ungu, setiap kali seorang murid melihatnya, mereka akan berhenti, dengan hormat menunduk padanya, dan memanggilnya, leluhur ketujuh. Di sepanjang jalan, Wang Lin perlahan-lahan menyadari sesuatu, sekte nasib surgawi ini tidak seperti sekte yang kembali ke planet Suzaku, tempat yang kuat dihormati. Sebaliknya, itu mempertahankan cara-cara kuno yang lebih tua dihormati, dan posisi seseorang dalam sekte bergantung pada ketika mereka memasuki sekte. Akibatnya, selain dari seseorang seperti Wang Lin, yang tiba-tiba muncul, jajaran di sini adalah generasi yang sangat stabil dari generasi ke generasi tanpa masalah. Inilah mengapa meskipun San Yun sudah menjadi salah satu dari 7 murid sejati, dia masih harus memanggil Shao Xingsa, saudara magang senior, ketika mereka bertemu. Divisi ungu itu sangat besar. Dia telah memeriksa area ini berkali-kali, jadi dia tidak terbiasa dengan jalan. Tujuannya kali ini adalah pavilion harta karun divisi ungu.
Pavilion ini adalah tempat para murid mendapatkan pil dan batu roh. Ini juga tempat Bai Wei mendapatkan token dan pakaian Wang Lin. Sebagai murid Allseer, dia akan menikmati hak istimewa khusus seperti tunjangan bulanan giok langit. Dia memutuskan untuk datang ke sini setelah mendengarnya dari Bai Wei. Jika aku ingin memperebutkan posisi sebagai salah satu dari 7 murid sejati, kultivasi aku harus mencapai pertengahan tahap transformasi jiwa. Di planet Tianyun, aku, Wang Lin, akan menjadi orang yang dominan. Ini bukan tempat untuk menyembunyikan kekuatan seseorang. Jika aku menunjukkan kelemahan, aku akan segera berada di bawah sepatu bot seseorang. Bahkan Allseer mengizinkan ini, atau perkelahian sebelumnya tidak akan terjadi. Karena itu masalahnya, aku ingin melihat seberapa jauh aku bisa mendaki di sekte nasib surgawi ini. Selama aku tidak melanggar garis bawah guru, aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Pavilion harta karun berada di tengah divisi ungu pada platform raksasa yang bercabang dari pegunungan. Pavilion ini memiliki total 9 lantai, dan ketika melihatnya dari kejauhan, energi spiritual padat yang dilepaskannya tampak seperti payung. Pavilion ini terbuat dari ubin batu giok hijau. Bagian luar bangunan memiliki perasaan kuno seolah-olah telah dibersihkan berkali-kali oleh berlalunya waktu. Beberapa ubin batu giok hijau bahkan menjadi abu-abu. Beberapa tanaman merambat hijau tumbuh dari celah-celah di ubin batu giok hijau dan menutupi bagian-bagian bangunan. Di setiap bagian pohon anggur tumbuh bunga ungu yang mengeluarkan aroma yang bisa mengguncang hati orang. Ada formasi raksasa di bawah pavilion. Formasi ini meluas di seluruh platform dan memiliki pavilion harta karun di tengahnya. Dari kejauhan, formasi itu tampak seperti yin dan yang menyatu bersama, menciptakan rasa kekacauan di tengah. Ada juga 3 aura kuat di dalam formasi yang tampaknya mencoba untuk keluar darinya. Ketiga aura ini membentuk 3 tanda putih yang bergerak dalam formasi, tetapi anehnya, mereka tidak pernah saling bertabrakan. Saat ini ada seseorang yang duduk dalam posisi lotus di luar pavilion harta karun. Orang ini adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah hitam, alis matanya seperti pedang, kulitnya seputih giok, dan janggutnya, yang terbagi menjadi 3 helai, mengalir tertiup angin, memberinya udara celestial. Kultivasi orang ini benar-benar tersembunyi. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, akan sangat sulit untuk melihat orang ini. Dia duduk di sana dengan ekspresi tenang seolah-olah tidak ada yang penting di dunia ini. Saat ini semua perhatiannya terfokus pada objek di pangkuannya. Di pangkuan orang itu, duduk sebuah pedang sepanjang 7 kaki. Pedang itu benar-benar hijau dan mengeluarkan cahaya hantu. Di bawah sinar matahari, daerah sekitarnya ditutupi oleh lampu hijau ini, mengecat segala sesuatu di sekitarnya hijau. Wang Lin berdiri beberapa puluh kaki di luar pavilion harta karun ketika dia menatap orang yang duduk di luar. Kultivasi orang ini berada di puncak tahap akhir formasi jiwa, tetapi ada niat pedang yang sangat tersembunyi di dalam dirinya. Pria parubaya itu membuka matanya dan melihat Wang Lin berdiri tak jauh darinya. Dia terkejut dan cepat-cepat berdiri, menggenggam tangannya, dan dengan hormat berkata, "Murid Zhang Xiangfan menyapa leluhur ketujuh." Pedang hijau itu berubah menjadi sinar cahaya hijau dan menghilang ke tubuhnya. Mata Wang Lin mendarat di dahi Zhang Xiangfan dan kemudian dia dengan tenang bertanya, "Bisakah kamu biarkan aku melihat pedang terbangmu?" Zhang Xiangfan terkejut. Dia mengangguk dan berkata, "Pedang terbang murid hanyalah barang biasa. Aku mendapatkannya dari toko di luar sekte, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Jika leluhur ketujuh ingin melihatnya, maka itu wajar saja." Dengan itu, dia menunjuk di antara alisnya dan meraung rendah. Lampu hijau terbang keluar, berbentuk pedang sepanjang 7 kaki, dan melepaskan gelombang nyanyian pedang. Mata Wang Lin tenang saat ia mengulurkan tangan. Ketika pedang hijau itu ditangkap olehnya, dia menariknya ke arahnya dan mulai memeriksanya dengan hati-hati. Baru saja ketika Zhang Xiangfan menyingkirkan pedang terbang itu, niat pedang yang dirasakan Wang Lin menghilang. Sekarang dia memanggil pedang lagi. Wang Lin menyadari bahwa apa yang melepaskan niat pedang sebelumnya bukanlah Zhang Xiangfan tetapi pedang terbang ini. Hati Wang Lin mulai bergetar ketika dia menyentuh pedangnya dengan lembut dengan pedangnya. Tangan kiri. Jika itu orang lain, akan sangat sulit untuk merasakan niat pedang pada pedang ini. Jika orang lain menemukannya, mereka akan menyadari bahwa pedang ini tidak normal. Namun, ketika Wang Lin merasakan niat pedang ini, hatinya bergetar. Perasaan yang sangat akrab mengisi hatinya ketika dia merasakan niat pedang ini. "Yoi," Wang Lin merenung. Sepotong niat pedang pada pedang ini jelas niat pedang Yoi memberi ketika dia berubah menjadi roh pedang. Saat itu, Yoi mengejar pedang Saint Ling Tianho. Dia telah pergi selama lebih dari 100 tahun sejak itu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat pedang Yoi. Jika dia tidak menghabiskan waktu sangat lama di bawah pagoda untuk memahami domain Yoi, tidak akan ada cara baginya untuk mengetahui secara sekilas bahwa maksud pedang ini berasal dari Yoi. Ada hanya sedikit jejak niat pedang di pedang ini. Setelah merasakan niat pedang ini, Wang Lin merenung sebentar dan mengusap pedang terbang. Pedang itu tiba-tiba mulai bersinar hijau terang dan sinar cahaya hijau keluar darinya. Lampu hijau berubah menjadi bintang hijau dan melayang di depan Wang Lin. Melihat bintang itu, Wang Lin menghela nafas.
Dia meraih bintang itu, memandang Zhang Xiangfan, yang tidak tahu harus berbuat apa, dan berkata, ada jejak niat pedang di pedangnya dari seorang teman lama, jadi aku membawanya pergi. Namun, aku tidak akan menganiaya kamu. Di sini, ambil batu giok ini. Ada 18 pembatasan pada gioknya, letakkan mereka pada pedang terbang berkualitas tinggi atau lebih rendah dan mereka akan membuat kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Dengan itu, Wang Lin menampar tasnya memegang. Sebuah giok muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke Zhang Xiangfan. Adapun pedang terbang hijau, Wang Lin juga mengembalikannya. Meskipun Zhang Xiangfan menunjukkan ekspresi hormat, matanya mengungkapkan rasa sakit karena kehilangan. Dia menerima batu giok tanpa banyak harapan dan tanpa sadar memindainya, tetapi dia segera terkejut dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak lama setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan hormat berkata, terima kasih, leluhur ketujuh. Zhang Xiangfan telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan telah melihat banyak, jadi dia segera bisa mengatakan bahwa 18 pembatasan ini tidak sederhana. 18 pembatasan ini semuanya adalah pembatasan serangan, dan yang lebih jarang adalah bahwa mereka dapat ditumpuk satu sama lain. Zhang Xiangfan menekan kegembiraan di hatinya. Dia berharap dia bisa pergi ke kultivasi pintu tertutup sekarang dan menanamkan 18 larangan pada pedang terbang segera, maka dia tidak akan pernah harus takut sesama kultivator formasi jiwa tahap akhir. 18 pembatasan ini hanya dua kelompok pembatasan yang telah dipelajari Wang Lin dari topi jerami Yunquezi. Ini bahkan tidak cukup jauh untuk bendera pembatasan untuk mencapai tahap berikutnya. Wang Lin tidak membuang waktu dan langsung berkata, aku datang ke sini untuk mengambil giok langit aku, P. Zhang Xiangfan dengan cepat mengangguk dan berkata, leluhur ketujuh, kamu mendapatkan 100 giok langit setiap bulan. Berikan aku token kamu dan aku akan membuka array transfer untuk kamu. Wang Lin tetap diam saat dia melambaikan tangannya dan melemparkan token itu. Setelah Zhang Xiangfan menerima itu, dia dengan hormat mengambil beberapa langkah ke belakang, lalu dia memeriksa tanah sedikit, menghitung sedikit dengan jari-jarinya, dan akhirnya menempelkan token ke tanah. Wang Lin dengan jelas melihat bahwa Zhang Xiangfan telah ditekan ketika ketiga aura berada di lokasi yang sama. Begitu token menekan formasi, ketiga aura dibebankan ke arah token. Ada gemuruh yang keras dan Zhang Xiangfan tidak bisa memegang token lagi, jadi dia terpaksa mundur beberapa langkah. Tapi token itu mulai mengambang di langit dan tiga aura terbang keluar dari tanah dan melalui token. Mereka bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai orang hanya bisa melihat bayangan setelah terhubung bersama. Kemudian tiga aura menyerbu dari token dan menyatu menjadi satu. Aura gabungan terbang menuju pavilion harta, berhenti sebelum lantai ketujuh, dan berubah menjadi gerbang cahaya raksasa. Zhang Xiangfan dengan cepat dan penuh hormat berkata, leluhur ketujuh, silakan masuk dengan token. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berjalan ke depan, meraih token, dan terbang langsung ke lantai 7. Pintu ringan ini jelas memiliki efek larik transfer. Saat Wang Lin melangkah masuk, matanya kabur, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia berada di dunia yang seperti dunia surgawi. Tempat ini dipenuhi dengan aroma bunga, air jernih bergegas melewati sungai, langit ditutupi awan 7 warna, dan bahkan ada bangau yang sesekali terbang. Pada saat ini, 7 awan berwarna dengan cepat berkumpul di langit untuk membentuk sebuah angka. Wang Lin tidak bisa melihat wajah persis dari sosok ini, tetapi gelombang energi spiritual surgawi datang darinya. Token. Suara agung datang dari sosok raksasa ini. Mata Wang Lin tenang saat ia melemparkan token. Token dengan cepat terbang ke arah raksasa itu. Ketika token mendekati itu, ia runtuh menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan menyatu ke dalam raksasa. Tak lama setelah itu, raksasa itu berbicara lagi. Murid ketujuh dari Ungu Divisi belum menarik giok langit selama 103 tahun. Apakah kamu ingin mengambil semuanya sekaligus? Wang Lin kaget. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin menarik semuanya. Total 123.600 keping. Saat suara raksasa itu bergema, batu giok langit yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh raksasa dan menumpuk sebelum Wang Lin. Wang Lin menatap tumpukan giok langit saat itu dengan cepat tumbuh dan merasa tenggorokannya mengering. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa sekte nasib surgawi mendistribusikan jade surgawi seperti ini. Jika seorang murid tetap kosong selama puluhan ribu tahun, maka jumlah jade surgawi tidak akan terkumpul ke yang tak terbayangkan. Gelar. Jade langit seharusnya langka, jadi mengapa sekte surgawi memiliki begitu banyak? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, giok langit telah membentuk gunung kecil. Matanya berbinar ketika dia dengan cepat memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Setelah melakukan semua ini, dia menyentuh tas pegangannya. Dia masih merasa semua ini tidak nyata. Dia dengan pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak heran orang-orang menganggapnya orang udik, pengetahuannya saat ini masih belum cukup. 100.000 ini ditambah giok langit sudah cukup untuk membuat matanya merah. Jika ada yang mencoba untuk menghentikannya lebih awal, tidak peduli siapa itu, Wang Lin akan menyerang tanpa ragu-ragu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian matanya menjadi jernih lagi.
Baru sekarang dia pulih dari keterkejutan giok langit. Pada saat ini, sosok raksasa di langit perlahan menghilang dan kembali ke awan 7 warna itu. Ada setitik cahaya keemasan di langit yang perlahan-lahan kembali ke token dan terbang ke arah Wang Lin seperti kilat. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Pada saat dia menyentuh token, sebuah kekuatan yang tak terlihat mendorongnya mundur beberapa puluh kaki dan dia menghilang dari tempat itu. Wang Lin muncul di luar lantai 7 paviliun harta karun. Tepat setelah dia muncul, dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke kejauhan. Di sepanjang jalan, Wang Lin bergerak sangat cepat dan dibebankan langsung ke paviliun hutan ungu. Sekarang setelah dia memiliki cukup giok langit, dia berencana untuk memasuki kultivasi pintu tertutup untuk menyerap semuanya dan mencapai tahap pertengahan Soul Transformation sesegera mungkin. Kemudian, dia akan bisa memperjuangkan posisi murid sejati dalam 3 bulan. Wang Lin bergerak sangat cepat, menciptakan ledakan sonik yang membuatnya sangat terlihat di Purple Division Mountain yang tenang ini. Pada saat ini, tepat di bawah tempat Wang Lin terbang, ada teras bambu yang elegan dengan 3 lelaki tua duduk di atasnya. Mereka bertiga adalah semua tetua disiplin dari divisi ungu. Salah satu dari mereka memandang ke tempat Wang Lin menghilang sebelum mengeluarkan dengusan dan berkata, dengan nada tidak puas, Wang Lin ini terlalu sombong. Dia berani menggunakan kecepatan seperti itu di dalam pekarangan sekte. Pria tua di sampingnya menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali mereka mengkhianati sekte, yang terbaik adalah tidak main-main dengan murid leluhur. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, ia memiliki banyak pengalaman pertempuran. Bahkan jika kita bertiga bekerja bersama, itu akan menjadi dasi. Orang terakhir mengambil cangkir teh ungu, menyesap, dan berkata, ini bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Persaingan antara para murid leluhur sangat sengit. Kami bertiga telah berada di sekte ini selama ribuan tahun, apakah kamu masih belum melihat semuanya? Ketiganya merenung diam-diam. Wang Lin terbang dengan kecepatan penuh sepanjang jalan dan tak lama setelah tiba kembali di paviliun hutan ungu. Dia turun ke tanah, meninggalkan lengkungan cahaya di belakang. Saat dia mendarat, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat ke kejauhan. Ada sinar cahaya datang langsung ke Wang Lin. Sinar cahaya ini menghilang di udara, mengungkapkan sosok seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Orang ini adalah kakak keempat. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya dan Zhao Xingsa muncul dengan senyum ramah. Di sebelah kanannya, disertai dengan kilasan ungu terang, saudara kedua berjalan keluar dengan ekspresi suram. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang melihat ketiga dan berkata, rekan kultivator bersembunyi, mengapa bermain game ini? Ayo keluar. Dia tidak mendeteksi orang lain, tetapi melihat betapa tenangnya 3 lainnya, dia tahu bahwa mereka harus memiliki cadangan. Setelah Wang Lin berbicara, tawa bergema di kekosongan ketika sosok biru tiba-tiba muncul di langit. Ini adalah seorang pria muda yang berusia sekitar 30 tahun, tetapi bagi para kultivator, menilai usia orang berdasarkan penampilan bisa diperdebatkan. Orang ini mengenakan semua biru dengan 3 naga biru yang disulam di lengan bajunya. Murid peringkat ketiga Heavenly Fatesek dari divisi biru, Sima Rufeng. Orang ini memiliki senyum lembut, dan setelah dia muncul, tatapannya mendarat pada Wang Lin. Transformasi jiwa tahap akhir. Dan tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi dari sister keempat, dia seharusnya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Murid Wang Lin menyusut dengan jumlah yang tidak terlalu mencolok. Sima Rufeng dengan lantang berkata, saudara magang junior Wang Lin, meskipun kita tidak sama divisi, aku telah mendengar tentang kamu. Hari ini aku akan memperkenalkan kamu kepada saudara magang senior yang lain. Brother Wang, sejak kamu datang, kamu mungkin juga menunjukkan diri kamu. HMPH. Suara dingin datang dari kekosongan. Suara ini berisi sedikit kedinginan. Wang Lin berbalik untuk menemukan bahwa seseorang telah muncul beberapa kaki di belakangnya tanpa dia sadari. Orang ini mengenakan jubah biru dan berdiri di sana seperti sepotong besar es yang tidak pernah meleleh. Setelah melihat Wang Lin, dia menutup matanya untuk beristirahat. Tatapan ini mengungkapkan rasa dingin seperti dia mengendalikan segalanya, seolah-olah Wang Lin tidak layak untuk membuatnya bertindak. Meskipun dia belum mencapai tahap ascendan, dia setengah kaki di wajah Wang Lin suram. Dengan mereka berlima di sini, tujuan mereka jelas. Dia perlahan meletakkan tangannya di tasnya. Pada saat ini, suster keempat divisi ungu memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia berkata, Seventh Brother, aku diminta oleh orang lain untuk bertindak, jadi aku tidak punya pilihan. Aku harap kamu bisa mengerti. Dengan itu, tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk Wang Lin dan bernyanyi. Sinar cahaya perak keluar dari tubuhnya dan menutupi sekitar 10 km. Teknik terlarang, teleport. Dengan teriakan, cahaya perak bersinar terang dan kemudian menghilang tanpa jejak. Wang Lin menghilang bersama wanita itu. Ada hutan besar puluhan ribu kilometer dari sekte nasib surgawi. Hutan lebat dengan pohon-pohon yang tampak seperti pedang tajam yang menunjuk ke langit. Bahkan dari kejauhan, orang bisa melihat bahwa tempat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Selain niat membunuh bocor secara misterius dari bebatuan menciptakan nyala api niat membunuh yang besar ini. Pada saat ini, gelombang cahaya perak tiba-tiba muncul di atas hutan.
Cahaya perak ini semakin kuat dan kuat sampai menutupi area 10 km. Tempat ini sangat sepi, jika ada kultivator di sekitarnya, mereka adalah kultivator pemerah pipi. Ketika mereka melihat cahaya perak, mereka semua melarikan diri atau mengamati, tetapi tidak ada yang pergi ke sana. Di tengah-tengah cahaya perak, dua sosok muncul, satu laki-laki dan satu perempuan. Wanita itu sangat cantik dan mengenakan jubah ungu yang membuatnya tampak seperti surgawi. Rambut hitamnya yang mengalir memberikan kesan yang sangat elegan. Pria itu juga mengenakan jubah ungu, tapi matanya sangat dingin. Dia berdiri di sana seperti pohon tinggi, menyendiri dan luar biasa. Mata Wang Lin menyala dan dia dengan tenang berkata, teknik terlarang suster keempat benar-benar membuka mata aku. Ketika dia menggunakan teknik ini sebelumnya, Wang Lin jelas merasakan ruang di sekitarnya menjadi sesuatu seperti cairan, membuatnya tidak mungkin baginya untuk berteleportasi. Selain semua ini, ada 4 niat membunuh yang terkunci pada Wang Lin. Jika dia mencoba bergerak, keempat niat membunuh itu akan menyerangnya. Keempat niat membunuh ini berasal dari Xiao Xingsa, saudara laki-laki kedua, dan 2 dari divisi biru. Tujuan mereka bukan untuk membunuh Wang Lin tetapi untuk menekannya. Dengan beberapa orang yang bertindak bersama, Wang Lin tidak berani bertindak sembarangan, jadi dia membiarkannya mengirimnya. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia melihat sekeliling. Tempat ini dikelilingi oleh batu-batu misterius dengan ukiran di atasnya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat bahwa mereka adalah batasan. Apakah kakak magang senior berpikir pembatasan hanya bisa menjebakku? Mata Wang Lin menyala dan dia melambaikan tangan kanannya. Sinar cahaya putih muncul dan berubah menjadi pedang. Wang Lin meraih pedang dan melemparkannya ke arah batu di tanah. Tapi sebelum pedang itu terbang lebih dari 100 kaki, ia melambat, hancur menjadi bintik-bintik cahaya, dan menghilang. Wang Lin mengerutkan kening. Saudara magang junior, pembatasan ini ditempatkan oleh saudara magang senior sendiri. Kecuali dia yakin, tidak mungkin dia akan meninggalkanmu di sini, jadi jangan sia-siakan energimu. Suster keempat menghela nafas ketika dia terbang di luar jangkauan cahaya perak. Dia berbalik dan memberi Wang Lin tatapan penuh arti sebelum bergumam, kakak magang senior, bantuan yang aku berutang padamu sejak saat itu telah dilunasi. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan di antara kita. Dengan itu, dia terbang kembali ke sekte nasib surgawi. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat sosoknya perlahan menghilang. Matanya menjadi lebih dingin dan kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu ayunan, tebasan energi pedang selebar beberapa kaki muncul dan membelah batu di dekatnya. Pada awalnya, energi pedang itu sangat kuat, tetapi semakin jauh ia pergi, semakin lemah jadinya. Setelah 3 napas, itu benar-benar menghilang. Wang Lin merenung sedikit sebelum pengisian langsung ke langit. Saat dia terbang, dia merasakan kekuatan yang kuat yang mencegahnya terbang lebih tinggi. Kekuatan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat seolah-olah langit menekannya. Bukan saja dia tidak menyerah, tetapi dia meraung dan terbang lebih cepat, dia menyerbu beberapa ratus kaki lebih. Pada saat ini, dari kejauhan, orang hanya bisa melihat sosok ungu yang meluncur ke langit di atas hutan. Tapi sinar cahaya perak masih tepat di atas orang itu. Saat orang itu menyerbu lebih jauh, cahaya perak berubah bentuk bersamanya sampai menjadi oval yang panjang. Vena muncul di dahi Wang Lin, lalu dia mengeluarkan raungan dan menerjang lebih banyak lagi. Saat ini kekuatan yang datang dari atasnya sama dengan kekuatan penuh dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan tubuhnya memantul kembali seperti meteor. Dia terbang menuju tanah dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tetapi ketika dia mendekati tanah, tubuhnya tiba-tiba berputar untuk melarutkan semua kekuatan. Akhirnya, dia berdiri di atas batu, menatap langit dengan ekspresi suram, dan merenung dalam hati. Tidak lama kemudian, dia menampar tasnya dan memegang pedang langit terbang keluar. Wang Lin menunjuk ke depan. Suli Guo memahami perintah itu dan mengeluarkan raungan sebelum menyerbu ke depan. Pisau setengah bulan dengan cepat mengikuti pedang langit dan mereka menerjang ke langit. Pasukan kembali lagi dan kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, menyebabkan Suli Guo mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Tuan, itu tidak mungkin, aku tidak bisa menghancurkan hal aneh ini. Bila kecil itu tidak dapat menembus keduanya. Mata Wang Lin menyala saat dia melambaikan tangannya dan pedang surgawi kembali. Bila setengah bulan berputar dengan pedang dan mengeluarkan gelombang nyanyian pedang, sepertinya sangat frustrasi. Mereka ingin menyegel aku di sini sampai keputusan untuk murid yang sejati selesai. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Karena tempat ini sunyi, aku akan menggunakan tempat ini untuk mengolah. Begitu aku mencapai pertengahan tahap transformasi jiwa, aku pasti akan bisa keluar dan bergabung dalam pertarungan untuk posisi murid sejati. Dengan itu, sosok Wang Lin menghilang dari batu dan dia menerjang ke kedalaman hutan. Wang Lin bergerak melalui hutan seperti sambaran petir. Setelah banyak pengujian, ia menemukan perbatasan hutan ini. Perbatasan dikelilingi oleh cahaya perak, dan tidak ada cara baginya untuk keluar darinya. Di akhirnya, dia memutuskan untuk duduk dan kemudian dia menampar tasnya. Jit langit yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berputar di sekelilingnya. Dari kejauhan, Wang Lin sangat acacing karena berada di pusat semua giok langit.
Matanya saat ini seterang obor. Dia menunjuk ke batu giok surgawi, dan tiba-tiba salah satu dari mereka terbang ke ujung jarinya. Saat itu jari Wang Lin menyentuh batu giok surgawi, gelombang suara retak bisa terdengar, dan sebuah suara besar jumlah retakan muncul di sana. Warnanya berubah dari putih susu menjadi abu-abu dan kemudian hancur menjadi debu dan jatuh ke tanah. Sebelum debu bisa mendarat, ia diterbangkan oleh arus udara yang diciptakan oleh jade surgawi yang mengorbit dan tersebar di seluruh area. Setelah satu jade hancur, satu lainnya terbang. Saat ini jari Wang Lin seperti nyala api di malam hari dan giok langit seperti nyengat putus asa menuju api. 1 potong, 2 potong, 3 potong, 4 potong, sejumlah besar giok langit telah berubah menjadi debu karena semua energi spiritual surgawi mereka diekstraksi. Proses ini berlanjut beberapa saat lagi. Postur Wang Lin tidak berubah sama sekali saat ia menyerap energi spiritual celestial, memadatkannya, dan menyatukannya dengan tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sudah lupa tentang berlalunya waktu, karena memfokuskan semua perhatiannya pada kultivasi dan menyerap energi spiritual surgawi. Lingkaran emas perlahan terbentuk di belakang Wang Lin. Lingkaran halo ini dipenuhi dengan energi spiritual celestial dan sangat tirani. Lingkaran energi spiritual celestial ini terbentuk ketika seseorang mengisi tubuh mereka dengan energi spiritual celestial. Setelah menyatu dengan tubuh mereka, itu akan membuat jumlah energi spiritual celestial yang dapat terus meningkat, memungkinkan mereka untuk secara bebas menggunakan lebih banyak energi spiritual celestial. Wang Lin tidak berhenti berkultivasi bahkan untuk sesaat pun. Saat ini hanya ada beberapa giok langit yang masih berputar di sekelilingnya. Dia mencapai dengan akal ilahi dan bahkan lebih banyak giok langit terbang keluar dari tasnya. Pada saat ini, mata Wang Lin sangat tersembunyi, itu seperti ada awan yang berputar menutupi niatnya. Dia menatap giok langit di sekitarnya dan, setelah merenung sebentar, mulai menyerap. Semua giok langit di sekitar Wang Lin mulai runtuh dari dalam keluar. Keruntuhan ini berkembang sangat cepat, jadi setelah beberapa saat, retakan telah mencapai permukaan. Pasokan energi spiritual surgawi yang tak berujung keluar dari batu giok surgawi yang runtuh, dan tanpa kecuali, semua spiritual surgawi energi melonjak menuju Wang Lin. Setelah energi spiritual celestial memasuki tubuhnya, mata Wang Lin bersinar dan dia memusatkan semua perhatiannya pada kultivasi. 3 bulan berlalu kedipan mata. Ini adalah hari perayaan besar yang hanya terjadi setiap 10.000 tahun di planet Tianyun. Hari ini adalah peringatan 10.000 tahun Allseer. Allseer mengadakan perayaan ulang tahun setiap 10.000 tahun. Sangat sedikit orang saat ini yang tahu berapa kali dia merayakan ulang tahunnya. Tapi tanpa kecuali, setiap kali dia merayakan, seluruh planet akan bergabung dalam perayaan tersebut, bahkan Cultivation Alliance akan mengirim seseorang untuk hadir. Bahkan untuk planet kultivasi peringkat 7, sangat jarang ada seseorang dari Cultivation Alliance yang hadir. 1 bulan yang lalu, formasi kabut ungu diubah menjadi sabuk ungu di sekitar planet ini, dan banyak murid sekte surgawi dikirim untuk menyambut para tamu. Tidak seperti orang luar, banyak penduduk asli planet Tianyun juga datang dengan hadiah. Sejumlah besar orang dari 5 planet kecil di sekitar planet Tianyun juga datang untuk merayakan ulang tahun Allseer. Bahkan para monster tua yang mengendalikan planet-planet luar sendiri datang ke planet Tianyun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di planet Tianyun yang tidak mengetahui peristiwa ini. Pada bulan menjelang perayaan, sejumlah besar perumahan dibangun untuk para tamu. Semua murid di 7 divisi dari Heavenly Fate Sect sangat sibuk. Dengan sejumlah besar orang dari sekte lain dan dari luar planet ini berkumpul di satu tempat, pertukaran dan percakapan tidak dapat dihindari. Tidak ada orang yang bisa berada di sini lemah, jadi bertukar satu sama lain sangat bermanfaat bagi mereka. Pada hari ini, orang yang bertugas menyapa orang-orang yang tiba di planet Tianyun adalah saudara magang senior divisi ungu dari Ungu, Zhao Xingsa. Dia mengenakan jubah ungu bersulam dengan urat sutra emas, tokennya tergantung di bahunya, dan pedang kuno ada di punggungnya. Dia terlihat sangat elegan, dan menambahkan senyum lembutnya, siapapun yang melihatnya akan memiliki perasaan yang baik padanya. Saat ini dia berdiri di atas kabut ungu sambil menatap planet ini. Dia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah pertama kalinya aku menghadiri perayaan ulang tahun guru, dan aku memang bertemu banyak teman. Terutama Master Sekte Junior Yun Luo Sekte ini, kultivasinya cukup baik dan kepribadiannya sesuai dengan kesukaan aku. Sayangnya, Seven Brother tidak akan dapat berteman. Saudari ketujuh, tidak pernah ada permusuhan di antara kami, tetapi kamu seharusnya tidak pernah mencoba bertarung dengan aku untuk gelar murid sejati. Perayaan ulang tahun guru akan terjadi ketika murid sejati divisi ungu aku dipilih. Saudara kedua sudah menyerah, aku tidak menganggap saudara ketiga layak menjadi musuh aku, dan untuk kakak keempat, jika dia mencoba bersaing dengan aku tentu punya cara untuk menghadapinya. Saudari kelima dikirim ke penjara surgawi untuk kultivasi pintu tertutup oleh guru sebagai hukuman, dan saudara keenam pergi untuk melatih dirinya sendiri. Apakah dia hidup atau mati tidak diketahui, jadi dia mungkin bahkan tidak berhasil kembali. Dengan demikian, gelar murid sejati divisi ungu adalah milikku untuk diambil.
Mata Zhao Xingsa mengungkapkan cahaya misterius dan mulutnya membentuk senyum tipis. Kabut ungu tiba-tiba mulai bergerak, jadi Zhao Xingsa tersenyum lembut dan memandang ke kejauhan. Dia bisa melihat kereta perang raksasa emas perlahan-lahan terbang menuju planet ini. Kereta perang ini terlalu besar, paling tidak ribuan kaki lebarnya. Ada 4 binatang iblis raksasa yang menarik kereta itu, yang mana itu bisa bergerak begitu cepat. Sebelum mendekati, orang bisa mendengar raungan gemuruh yang datang dari arah itu. Raungan datang dari 4 binatang yang menarik kereta. Tubuh mereka sangat besar, dan mereka adalah jenis binatang yang bisa terbang untuk jarak pendek di ruang angkasa. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan mantra apapun, mereka tidak boleh diremehkan. Ada 10 orang yang berdiri di 10 tempat berbeda di kereta perang ini. Mereka semua mengenakan jubah perak dan memiliki ekspresi dingin. Di tengah kereta ada sebuah kursi, dan ada seseorang yang berbaring di kursi. Orang ini sangat gemuk, dia tampak seperti bola yang duduk di kursi. Tetapi kulitnya sehalus dan sejernih kristal, siapapun yang melihatnya akan menganggapnya menyilaukan. Saat Zhao Xingsa melihat kereta perang emas, ia terkejut. Dia segera naik dan dengan hormat berkata, Junior adalah murid ungu sekte nasib surgawi, Zhao Xingsa. Salam, Iblis Emas Senior. Ketika kereta perang emas berhenti 100 kaki dari Zhao Xingsa, aura yang kuat dengan cepat mengunci dirinya. Itu adalah tatapan ganas dari keempat binatang buas itu. Beberapa dari mereka bahkan memiliki air liur menetes dari sudut mulut mereka. Di atas kereta perang emas, 10 orang diam-diam menatap Zhao Xingsa dengan tatapan dingin. Keringat dingin mengalir dari dahi Zhao Xingsa. Dia telah kehilangan sedikit ketenangannya karena dia tahu identitas setan emas. Setan emas ini adalah penguasa salah satu planet yang lebih kecil dalam sistem. Dia memerintah sebuah planet sendiri dan sangat mendominasi. Jika ada yang berani macam-macam dengannya, dia akan berusaha membalas dendam terlepas dari konsekuensinya. Orang ini sangat disukai rakyatnya sendiri dan eksentrik. Dia sering membunuh orang tanpa berpikir, dan banyak orang telah mati karena tingkahnya. Kultivasi orang ini terlalu kuat. Selain beberapa orang terpilih, tidak ada yang bisa menghentikannya. Rumor mengatakan bahwa kultivasi iblis emas ini telah melewati tahap ilusionari dan korporeal yang dan telah melangkah ke ranah legendaris. Bola daging yang duduk di kursi mengerutkan kening dan berteriak, apa ini anak kecil ini berdiri di sana terkejut? Pimpin jalan. Zhao Xingsa menarik napas dalam-dalam. Senyum lembut kembali ke wajahnya, dan dia dengan hormat berkata, dengan cara ini, Senior. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan kabut ungu bergerak dan mengungkapkan lorong yang panjang. Di bawah bimbingan Zhao Xiangsha, para kereta emas raksasa perlahan-lahan terbang menuju planet Tianyun. Adegan serupa terjadi beberapa kali sehari di planet Tianyun. Ketika berbagai kultivator kuat di sekitar planet Tianyun tiba, diskusi tentang mereka menjadi sangat umum. Sering ada pertukaran dalam petunjuk, tetapi semua orang tahu tempat mereka, jadi tidak ada yang terlalu ekstrim terjadi. Area 7 divisi dari Sekte Nasib Surgawi serta puluhan ribu kilometer di luar divisi sepenuhnya diisi dengan loteng mewah. Semua loteng ini telah dibangun dalam beberapa bulan dengan menggunakan mantra. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menyediakan tempat istirahat bagi para tamu. Jika seseorang melihat Sekte Nasib Surgawi dari atas pada saat ini, mereka akan melihat gunung di tengah. Gunung ini adalah tempat sekte utama Heavenly Fatesek berada, dan di sekitarnya adalah 7 bintang yang berbeda warna. Ketujuh bintang ini adalah 7 divisi dari Sekte Nasib Surgawi. Di luar itu adalah lautan loteng yang tak berujung yang tampaknya membentang tanpa batas. Setiap kali Olseer mengadakan perayaan ulang tahun, jumlah orang yang hadir tidak terbayangkan. Tetapi pada akhirnya, jumlah orang yang bisa memasuki sekte utama Heavenly Fatesek tidak pernah melebihi 100. Kadang-kadang hanya beberapa lusin orang. Orang-orang terus berdatangan sampai hari ulang tahun Olseer akhirnya tiba. Hari ini, tidak ada awan di langit. Langit biru cerah, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga. Ada total 8 lokasi untuk perayaan ulang tahun. Ada perayaan yang berlangsung di masing-masing dari 7 divisi. Selain dari perayaan di 7 divisi, yang terakhir adalah di sekte utama, dan disinilah perayaan utama diadakan di. Siapapun yang bisa berada di sini bukan orang biasa. Iblis emas tidak memenuhi syarat untuk berada di sana. Bahkan dengan statusnya, dia hanya bisa berada di salah satu subperayaan. Di hutan berbatu puluhan ribu kilometer jauhnya dari Heavenly Fatesek, seorang pemuda berambut panjang sedang duduk di atas tunggul pohon. Orang ini dikelilingi oleh aura yang tebal. Saat memandangnya dari kejauhan, dia kabur. Lingkungannya sangat sunyi ketika orang itu tiba-tiba membuka matanya. Dalam kabut yang mengelilinginya, kedua matanya seperti 2 bulan yang cerah. Saat ini, langit tiba-tiba berubah warna dan semua awan berserakan seperti orang gila, menampakkan langit yang cerah. Orang ini mengangkat tangannya dan dengan lembut melambaikannya. Aura di sekelilingnya mulai bergejolak seperti orang gila dan akhirnya tersebar ke segala arah. Gelombang suara retak mungkin sulit karena retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh hutan batu. Suara retak itu semakin lama semakin keras sampai seluruh hutan batu berubah menjadi debu dan menghilang. Dalam hampir sekejap mata, hutan batu di sekitarnya menghilang, hanya menyisakan tunggul yang berambut panjang.
Pemuda itu sedang duduk. Mata orang ini seterang bintang ketika dia mulai mengisap dengan paksa. Semua aura yang telah tersebar bergegas kembali kepadanya dan memasuki tubuhnya melalui mulutnya. Adegan ini seperti naga-naga yang melahap awan dan meminum laut. Ketika semua aura tersedot kembali ke tubuhnya, pemuda itu mengeluarkan tawa yang mengguncang langit dan bumi. Saat dia tertawa, dia berdiri. Sosoknya tidak besar, tetapi di bawah sinar bulan, dia tampak seperti bisa membawa langit. Sosoknya akan meninggalkan gambar abadi di hati orang-orang. Divisi ungu, aku datang. Gumam pemuda itu. Dia adalah Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia melangkah maju dan menghilang dari puncak tunggul. Ketika ia muncul kembali beberapa ratus kaki di udara, sinar perak muncul dan mengerahkan kekuatan yang kuat untuk menghalanginya. Posisi saat ini adalah batasnya 3 bulan lalu. Saat itu, ini sejauh yang dia bisa. Namun, sekarang ekspresinya tenang, dan bukannya melambat, dia melesat seperti meteor yang menembus langit. Akibatnya, kekuatan yang datang dari cahaya perak dengan cepat meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan, menyebabkan tubuh Wang Lin berhenti sejenak. Melihat dari kejauhan, orang bisa dengan jelas melihat sesuatu yang tampak seperti gunung perak yang naik ke langit, dan Wang Lin adalah puncak gunung. Cahaya perak memanjang ke tanah seperti kerucut, yang meliputi area 10 km. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangkat ibu jari kanannya. Sinar cahaya berkumpul di ibu jarinya sampai begitu terang sehingga langit sepertinya telah kehilangan semua cahaya. Rasanya seperti ibu jari adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Mata Wang Lin menyala, lalu ia menekan ibu jarinya ke bawah pada lampu perak 3 inci di atas kepalanya. Saat ibu jarinya menyentuh lampu perak, ada kilatan, dan retakan yang tak terhitung muncul di layar terang. Dari kejauhan, sepertinya gunung perak hampir runtuh. Tapi dalam sekejap mata, semua retakan menghilang dan layar cahaya perak kembali normal. Ekspresi Wang Lin berubah gelap. Dia menggunakan dead finger pada layar cahaya perak sekali lagi. Raungan keras bergema di seluruh area, kemudian layar cahaya perak bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung muncul sekali lagi. Tapi hampir pada saat yang sama retakan muncul, sinar perak menyala dan semua retakan menghilang. Wajah Wang Lin menjadi gelap. Dia mendengus, lalu dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan matanya mengungkapkan cahaya setan. Wang Lin bergumam dengan lembut, jari iblis. Gelombang cahaya iblis muncul di sekitarnya dan melonjak ke arah Wang Lin pada saat yang sama, energi spiritual celestial di dalam tubuhnya bergerak ke arah jari telunjuknya. Situ pernah berkata bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi aku, semakin kuat jari iblis itu. Aku telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, jadi mantra ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku pasti akan dapat menembus formasi ini. Saat energi spiritual surgawi melonjak di dalam tubuh Wang Lin, kulitnya berubah, dan rasa jahat muncul bersama dengan nyala api di tangannya. Aura setan mengerikan datang dari api di tangan Wang Lin. Aura iblis ini mengeluarkan cahaya ungu yang menerangi seluruh area. Seolah-olah Raja Iblis telah lahir. Wang Lin ditutupi dengan aura setan sekarang. Semua energi spiritual celestial berkumpul di jarinya dan berubah menjadi bahan bakar untuk api iblis. Proses ini menyebabkannya tidak nyaman. Sebaliknya, itu membuatnya merasa sangat nyaman dan sangat membuat ketagihan. Segera, api ungu di tangannya menjadi lebih terang dan lebih cerah. Dibandingkan dengan nyala api yang dia gunakan 3 bulan lalu, nyala api ini beberapa kali lebih besar. Wang Lin mengarahkan jarinya ke depan. Pada saat ini, jarinya menembus kekuatan 3 inci di atas kepalanya dan melalui layar cahaya perak. Pada saat jarinya menembus layar cahaya, api ungu mulai membakar seperti orang gila dengan Wang Jari Lin sebagai titik pusat. Seolah sepotong kertas dinyalakan, begitu api mulai menyebar seperti orang gila. Dalam sekejap, api ungu menyebar dan membakar layar cahaya dari atas ke bawah. Setelah 3 napas waktu, nyala api ungu membakar sampai ke tanah, menciptakan lingkaran. Lingkaran ini adalah area tempat Wang Lin terjebak. Mata Wang Lin dingin dan dia menatap dingin ke kejauhan. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah kembali ke sekte nasib surgawi, tetapi dia tidak terbiasa dengan daerah itu dan tidak tahu bagaimana untuk kembali. Matanya menyala, lalu dia menampar tasnya memegang dan bendera jiwa terbang keluar. Dia mengibaskan bendera jiwa dan jiwa asal keluar. Wang Lin dengan tenang berkata, Cao Yido. Jiwa asal bergetar dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Pertama dia melihat Wang Lin dan kemudian sekitarnya. Tiba-tiba matanya menyala saat dia melihat sekeliling, ini menyebabkan matanya menjadi lebih cerah. Jiwa asal dengan cepat berseru, ini adalah planet Tianyun. Cao Yido ini adalah seseorang yang diambil Wang Lin di bawahnya ketika dia pergi ke sekte mayat. Wang Lin tidak terbiasa dengan planet Tianyun dan bisa dengan mudah tersesat. Karena itu, ia punya ide dan bersedia menggunakan janji untuk menemukan orang ini tubuh jiwa transformasi untuk membuat Cao Yido dengan setia mengikuti dia dan bertindak sebagai pemandunya. Wang Lin dengan cepat bertanya, Cao Yido, apakah kamu tahu bagaimana menuju ke sekte nasib surgawi dari sini? Cao Yido mengungkapkan ekspresi merenung sebelum menunjuk ke barat dan berkata, sekitar 300.000 km barat dari sini seharusnya menjadi sekte nasib surgawi.
Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Cao Yidou. Dia kemudian menyingkirkan Cao Yidou dan menyerbu ke barat seperti orang gila. Wang kecepatan Lin telah mencapai batasnya, penerbangannya menciptakan gelombang raungan gemuruh dan ledakan sonik yang bergema di seluruh negeri. Wang Lin tampak seperti garis menembak di langit saat dia terbang menuju sekte nasib surgawi dengan kecepatan tinggi. Saat dia terbang, matanya menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Sejak dia tiba di sini, orang-orang dari divisi ungu telah berusaha menekannya. Wang Lin telah bertahan, dan dia akhirnya bertindak mendominasi sekali untuk mengubah situasi. Namun, Zhao Xingsa mendapat bantuan dari luar, memindahkan Wang Lin dari divisi ungu, dan akhirnya menjebaknya. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi Wang Lin sudah berada di tepi terobosan dan kebetulan dia memiliki cukup banyak giok langit, dia benar-benar akan terperangkap di sini selama beberapa tahun. Pada saat dia dibebaskan, hidup dan mati tidak akan berada di tangannya lagi. Cara aku selalu, jika seseorang tidak mengacaukan aku tidak akan mengacaukannya. Namun, jika mereka berani mengacaukan aku, maka aku akan membunuh mereka. Mata Wang Lin sedingin es saat ia dibebankan ke sekte nasib surgawi. Pada titik tertentu, tubuhnya sedikit bergetar sebelum dia berteleportasi. Sama seperti ini, Wang Lin akan teleport setiap sekarang dan kemudian di sepanjang jalan. Pada sore hari kedua, dia melihat sekte nasib surgawi di kejauhan. Sekte nasib surgawi saat ini sangat hidup dan dipenuhi dengan suara meriah dari orang-orang yang merayakan. Ada banyak perjamuan yang terjadi di seluruh 7 divisi, dan semua jenis buah dan anggur surgawi dilayani. Setelah 7 hari perayaan, Olser akan mengajar Dao. Setelah itu, divisi kuning dan ungu akan bersaing untuk posisi murid sejati masing-masing. Berbagai hal ini akan menyebabkan perayaan selama sebulan ini mencapai puncaknya. Di divisi ungu, seseorang menggunakan mantra yang kuat untuk mengumpulkan awan menuju area divisi ungu. Kemudian orang itu menggunakan mantra untuk membuat awan sekeras bumi. Dari kejauhan, seluruh divisi ungu memiliki lapisan awan di atasnya seperti itu adalah alam surgawi. Di atas awan putih duduk meja kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak murid divisi ungu melayani para tamu di atas awan. Orang-orang yang merayakan di divisi ungu adalah semua orang dari sekte di planet Tian Yun. Ada orang-orang dengan tingkat kultivasi yang tinggi di antara orang-orang ini, tetapi tidak banyak. Sekte-sekte ini dianggap sebagai yang terlemah di planet Tian Yun dan hanya bisa tinggal di divisi ungu selama perayaan. Di awan di atas divisi ungu, saudara magang senior Zhao Xingsa secara alami duduk di posisi kepala. Di sebelah kanannya duduk saudara kedua, kemudian saudara ketiga, dan setelah itu adalah tahap terakhir transformasi jiwa kakak keempat. Setelah itu ada 3 kursi kosong. Saudari kelima dihukum, jadi dia dalam kultivasi pintu tertutup, saudara keenam keluar berpetualang dan belum kembali, dan saudara ketujuh Wang Lin tidak ada. Inilah sebabnya mengapa ada 3 kursi kosong. Di sebelah kiri Zhao Xingsa duduk 6 tetua semuanya mengenakan berbagai jenis pakaian. Keenam orang ini semua adalah tetua kepala sekte di planet Tian Yun. Yang terlemah adalah pada tahap awal Ascendan, dan yang terkuat sudah berada di puncak tahap akhir Ascendan. Meski begitu, karena sekte mereka tidak terlalu kuat, mereka hanya bisa duduk di sini. Hari ini adalah hari ke-7 perayaan ulang tahun guru, dan besok adalah saat guru akan mengajar Dao. Semua orang, jika divisi ungu aku kurang dalam melayani kamu semua, aku harap kamu semua tidak keberatan. Zhao Xingsa berdiri sambil tersenyum. Dia memegang cangkir anggur di tangannya, memberi hormat kepada semua orang, dan kemudian meminum semuanya dalam satu tegukan. Meskipun kata-kata Zhao Xingsa sederhana, dengan bantuan mantra, semua orang dalam jarak 50 km bisa mendengarnya. Orang-orang di sekitarnya mengambil anggur mereka dan memberikan penghormatan juga. Hanya pada saat ini, sinar cahaya ungu datang dari sisi timur, dan itu langsung menuju ke tempat ini.